Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Video kali ini akan membahas masih tentang energi, tepatnya adalah tentang energi kinetik. Nah, video-video sebelumnya sudah membahas tentang definisi energi, ya, kemudian contoh energi dan perubahannya, sumber energi, dan yang terakhir adalah energi potensial, dan sekarang kita ke energi kinetik. Ini sudah di video sebelumnya, ya. Sekarang kita ke energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Nah, besarnya energi kinetik dipengaruhi oleh massa dan kecepatan gerak benda. Sebenarnya ketika mendengar kata gerak ini, benda yang bergerak, ini sudah ketahuan bahwa di sini akan ada yang namanya kecepatan, ya. Kecepatan. Nah, sehingga di sini energi kinetik dipengaruhi oleh massa dan kecepatan gerak benda. Biasanya juga energi kinetik itu biasanya ditulisnya adalah energi yang dipengaruhi oleh kecepatan. Nah, itu adalah energi kinetik. Sedangkan energi potensial biasanya ditulis itu apa namanya? Energi yang dipengaruhi oleh ketinggian. Ya, itu sama aja dengan energi potensial karena yang membedakan itu ketinggian dan kecepatan, ya, antara potensial dengan kinetik. Nah, secara matematis dirumuskan EK sama dengan setengah MV kuadrat. Ya. Ini artinya semua berbanding lurus ya. Kalau M-nya makin besar, maka EK juga semakin besar. Kalau kecepatan yang makin besar, maka energi kinetik juga semakin besar. Nah, EK ini adalah energi kinetik dengan satuannya Joule. M ini adalah massa dengan satuan kilogram, kecepatan adalah meter per second. Ya. Nah, ketika benda diam, ini benda dalam posisi diam ya, dipegang dalam posisi diam, dalam ketinggian tertentu, maka di sini dia punya energi kinetik. Maksudnya energi potensial. Ya. Energi kinetiknya punya nggak? Enggak ya, karena dia diam, artinya tidak bergerak. Kalau tidak bergerak, berarti tidak punya energi kinetik. Nah, dia hanya punya energi potensial. Nah, bagaimana kalau misalnya bendanya jatuh? Jatuh ke bawah. Ketika bendanya jatuh ke bawah, maka berarti bendanya bergerak kan? Nah, ketika benda ini bergerak, berarti dia punya energi kinetik. Kalau semakin turun, energi kinetiknya semakin besar. Semakin besar ya, karena apa? Dia gerakannya akan semakin cepat, semakin ke bawah. Bagaimana dengan ketinggiannya? Ketinggiannya semakin berkurang. Karena ketinggiannya semakin berkurang, maka berarti energi potensialnya juga semakin berkurang. Nah, berarti energi potensialnya berubah menjadi apa di sini? Berubah menjadi energi kinetik. Berubah menjadi energi kinetik. Nah, jadi ini yang mau disampaikan kemarin di energi potensial. Energi potensialnya misalnya 1000 Joule. Ya, contohnya waktu itu ya. Energinya 1000 Joule. Artinya benda ini ketika dijatuhkan ke bawah, dia punya potensial, punya potensi menimbulkan energi sebesar 1000 Joule ya. Potensi, tahu ya potensi, berpotensi ya. Berarti begitu dia sampai ke bawah, maka dia punya potensi menimbulkan energi sebesar 1000 Joule sampai di bawah. Nah, 1000 Joule-nya itu apakah masih energi potensial? Sudah bukan lagi. Begitu dia sampai di bawah di sini, ya, sesaat sebelum menyentuh tanah, ini dia energinya juga tetap 1000 Joule. Hanya di sini energi potensial, begitu di bawah, dia sudah berubah menjadi energi kinetik. Nah, ini tadi. Energi potensialnya berpotensi menimbulkan energi sebesar 1000 Joule. Sampai di bawah 1000 Joule. Tapi sudah dalam bentuk energi kinetik. Nah, ya, berpotensi. Jadi nanti dua ini ada hubungannya. Nanti akan dijelaskan lebih rinci di energi mekanik. Ya, karena dua-duanya ini termasuk energi mekanik. Nah, bagaimana kalau bendanya bergerak horizontal gini ya, bergerak horizontal.
maka berarti dia hanya punya energi kinetik. Ya. Energi potensial ada nggak? Tidak ada ya. Tidak ada energi potensial. Karena hanya sama dengan 0. Ya. Ini karena bergerak, dia punya energi kinetik. Tapi kalau bendanya diam, ya berarti tidak punya energi kinetik. Nah, sekarang ke contoh soal. Hitunglah energi kinetik sebuah peluru bermasa 20 gram yang bergerak dengan kecepatan 108 meter per second. Ya. Berarti di sini yang diketahui, ya, kalian bisa mencobanya ya. Mencoba duluan, videonya di pause. Ya. Nanti setelah selesai mengerjakan, kalian putar kembali untuk mengetahui jawabannya ya, dan cara-caranya. Ini masanya, ya, masanya 20 gram. Ini ya, masanya 20 gram. Kemudian kecepatannya, V, ya, kecepatan terlambangnya V, 108 meter per second. Nah, yang ditanya itu adalah energi kinetik. Nah, maka kita lihat dulu satuannya ya. Nah, ini meter sama second. Kalau meter sama second berarti ininya harus kilogram. Maka ini kita ganti 0,02 kilogram. Nah, energi kinetik itu, ini ada rumusnya di sini ya, di pojok kanan. Ya, EK sama dengan setengah mv kuadrat. Ya. Setengah, M-nya kita masukkan 0,02, yang ini. Kemudian V-nya kita masukkan 108 kuadrat. Nah, 2 sama ini bisa dicoret jadi 0,01. Nah, sehingga di sini 0,01 dikali 108 kuadrat. Ya, dikali 108 kuadrat. 11.664. Ya, ini kali ya. Nah, kemudian dikali dengan 0,01, maka berarti 6,64 Joule. Nah, sekarang yang nomor 2. Hitunglah energi kinetik yang dimiliki sebuah sepeda motor dan truk yang bermassa 200 kg dan 2 ton pada kecepatan 18 km per jam. Ini motor dan truk, berarti bukan perbandingan ya, tapi dihitung satu-satu. Maka di sini kita tulis, diketahui, yang sepeda motor dulu ya, sepeda motor S, kasih lambang S. Kemudian yang truk, saya kasih lambang T, truk. Ingat ya, bukan perbandingan karena di sini disuruh menghitung satu-satu, ditanya motor dan truk. Maka yang di sini massa motornya itu adalah 200 kg. 200 kg. Ini kan ya. Motor dan truk 200 kg dan 2 ton ya. Ini si motor. Kemudian kecepatannya sama. V-nya sama-sama 18 km per jam. 18 km per jam. Nah, ini sama dengan, ini kilogram ya. Kalau ini kilogram, maka ini harus dalam meter per second. Ya, harus dalam meter dan ini dalam second. Maka ini berarti 5 meter per second. Nah, ini untuk yang motor. Sedangkan untuk yang truk, massanya itu 2 ton. 2 ton. Kemudian V-nya sama ya. V-nya sama. 18 km per jam. Atau ini ya, langsung ini aja. 5 meter per second. Maka ini harus dalam kilogram, berarti 2000 kilogram. Nah, yang ditanya
energi kinetik si motor, sepeda motor, dan energi kinetik si truk, ya. Nah, tinggal hitung satu-satu. Yang motor dulu, yang motor itu berarti EK si sepeda motor itu sama dengan setengah massa sepeda motor dikali speed-nya sepeda motor, kecepatan sepeda motor, velocity ya, bukan speed-nya. Kalau speed itu kelajuan. Kuadrat, ya. Nah, ini setengah. Kita masukkan massanya 200 kg. 200 ya. 200. Kemudian V-nya itu 5 kuadrat. Nah, ini bisa dicoret menjadi 100. Sedangkan 5 kuadrat itu sama dengan 25. Maka berarti energi kinetik si motor itu adalah 2500 Joule. Nah, sekarang si truk. Sama ya, setengah massa truk dikali kecepatan truk kuadrat. Nah, masukkan setengah massa truknya adalah 2000 kg. V-nya sama ya, 5 kuadrat. Maka ini bisa dicoret menjadi 1000. Maka 1000 dikali 25. 5 kuadrat, 25 ya. Maka di sini menjadi 25.000 Joule. Nah, ya. Lebih besar ya. Kenapa lebih besar? Karena massanya lebih besar. Sekarang yang nomor 3. Berapa kecepatan sebuah benda yang massanya 4 kg agar energi kinetiknya 800 Joule? Ya, 800 Joule. Berarti di sini yang diketahui massanya 4 kg. 4 kg, energi kinetiknya 800 Joule. Nah, yang ditanya itu adalah kecepatannya, V-nya sama dengan berapa. Ya. Bisa kita hitung. Datanya ada semua ya, berarti EK sama dengan setengah MV kuadrat. EK-nya ada nih 800 Joule. Tidak ada satuan yang perlu diubah ya, karena Joule itu 800 Joule itu sama dengan 800 kg meter kuadrat per second kuadrat. Nah, ini kilogram, ini kilogram. Jadi sudah tidak ada yang perlu diubah. Maka ini menjadi setengah, massanya 4, V-nya kuadrat karena tidak tahu, EK-nya 800 Joule. Nah, ini kita bisa coret, tinggal 2. Maka di sini si V kuadrat ya, yang ini pindah ke bawah jadi 800 bagi 2 ya. Maka V kuadrat itu sama dengan 400. Ini masih kuadrat. Nah, sekarang lawan dari kuadrat adalah akar. Maka akar 400. Berapa akar 400? Yaitu 20. Satuan kecepatan meter per second. Berikutnya yang nomor 4 ya, nomor 4. Jika energi kinetik sebuah benda 800 Joule saat kecepatannya 20 meter per second, maka berapa massa benda tersebut ya? Ini kebalikan dari nomor 3. Yang sekarang dicarinya adalah massanya. Nah, maka nanti hasilnya massanya harus ketemu 4. Nah, harus ketemu 4. Nah, bisa kita cari. Ya, kalau kita tidak ketemu 4 berarti ada kesalahan. Ya. Kita masukkan di sini V-nya 20 meter per second. Kemudian energi kinetiknya 800 Joule. Nah, yang ditanya ini massanya
berapa? Nah, bisa kita hitung EK sama dengan setengah MV kuadrat. Setengah M, maksudnya M, oh betul ya, M-nya ini tidak ada. V-nya kita masukkan 20 kuadrat. EK-nya 800 ya. 800. Maka di sini 800 sama dengan setengah. Nah, ini jangan dicoret dulu ya, tapi dikuadratin dulu. Jangan langsung 20 dibagi 2. Ya, tapi dikuadratkan dulu. 20 kuadrat itu adalah 400. Nah, ini tinggal kita coret. Ini menjadi 200. Ya, jadi 800 itu sama dengan 200 kali M ya, berarti 200 M. 200 kali berapa supaya 800 hasilnya? Ya, berarti 200 dikali 4. Atau bisa kita dapat dari 800 dibagi 200. Hasilnya adalah 4 kilogram. Ya. Cocok ya? Oh, ada yang kelewat tadi. Yang ini, nah mungkin ada yang lupa bagaimana cara dapatnya 5 meter per second. Nah, ini gini ya. Kalau dari kilometer per jam ke meter per second, nah ini dikali dengan 10 per 36. Nah, sehingga tadi yang 18 km per jam itu kan berarti 18 dikali 10 per 36. Jadi 180 dibagi 36. Maka hasilnya adalah 5 meter per second. Ini yang ini ya. Nah, kita lanjut yang tadi. Nah, sekarang yang nomor 5. Sebuah benda bermassa 800 gram bergerak dengan kecepatan V meter per second. Berapa A, kecepatan benda jika energi kinetiknya menjadi 4 kali semula. B, kecepatan benda jika energi kinetiknya menjadi 1/4 kali semula. Ya. Berarti ini ada dua kondisi. Kondisi pertama, 800 gram bergerak dengan kecepatannya V. Kondisi keduanya untuk yang A, V-nya kinetiknya menjadi 4 kali. Kecepatannya berapa? Ya. Yang B, kinetiknya menjadi 1/4 kali semula. Kecepatannya berapa? Nah, ini kalau seperti ini berarti menggunakan perbandingan. Maka rumus yang ini menjadi EK 1 per EK 2 sama dengan setengah M1 V1 kuadrat per setengah M2 per V2 kuadrat. Setengahnya sama ya, maka ini bisa dicoret. Maka tinggal yang ini saja ya. Nah, ini kalau perbandingan kita gunakan yang seperti ini. Nah, yang A dulu ya, yang A. Ini berarti ada dua kondisi. Kondisi pertama ya, dan kondisi kedua. Kondisi yang pertama itu massanya 800 gram ya. 800 gram karena ini harus dalam kilogram, maka berarti 0,8 kilogram. V-nya, V1-nya itu V, energi kinetiknya EK. Ya, tidak disebutkan kan? Tidak disebutkan, EK. Nah, sekarang yang kedua, massa yang kedua ini artinya cuman energinya yang berubah, tapi bendanya tetap sama. Maka berarti massanya tetap sama, yaitu 0,8 kilogram. V2-nya, nah V2-nya ini yang ditanyakan.
Nah, ini energi kinetiknya menjadi 4 kali semula, berarti 4 kali yang EK1. Berarti 4 kali EK. Ya, EK1-nya kan EK ya. Berarti kinetiknya menjadi 4 kali EK. Nah, ini yang ditanya, sudah tulis di sini ya, V2 sama dengan berapa? Nah, jawab. Kita pakai yang ini, mau terus lengkap lagi juga nggak apa-apa ya, tapi saya langsung pakai yang ini. Ya, berarti EK1 per EK2 sama dengan M1 V1 kuadrat, M2 V2 kuadrat. Ya, setengahnya tadi hilang ya, setengahnya dicoret ya. Nah, EK1-nya kita masukkan EK, EK2-nya kita masukkan 4 kali EK, ya, yang ini ya, sama dengan, ini masanya sama ya ternyata ya, 0,8, ini juga 0,8, berarti M1 dengan M2 ini sama. Maka bisa kita coret ini nih. Nah, sisanya tinggal ini nih. Nah, V1 kita masukkan V. Jangan lupa kuadratnya. V2-nya dicari. V2-nya dicari. Nah, ini sekarang bisa kita coret. Jadi ini seperempat. Ya, seperempat itu sama dengan V kuadrat per V2 kuadrat. Nah, bagaimana cara menghilangkan kuadratnya ini? Nah, cara menghilangkannya, ini kita beri akar. Ya, jadi di sini setelah dapat seperti ini, kita beri akar. Ketika diakarkan, maka akar 1 itu 1. Akar 4 itu adalah 2. Ini berarti semuanya diakarin ya. Nah, akar V kuadrat yaitu V. Akar V2 kuadrat yaitu V2. Nah, sehingga hasilnya V2 sama dengan 2 kali V. Berarti jawabannya adalah kecepatannya menjadi 2 kali semula. Ya. 2 kali semula. Itu yang A. Sekarang yang B. Yang B masih sama, kondisi satunya sama seperti ini ya. Yang B, kondisi satunya tetap sama. Ini M1-nya berarti 0,8 kg ya. Yang ini tetap sama, 0,8 kg. V1-nya V, EK1-nya EK. Nah, di kondisi keduanya ini yang B sekarang. Yang B menjadi seperempat. Berarti kan yang kinetiknya yang berubah, kecepatannya yang berubah, tapi masanya tetap sama. Maka M2-nya juga tetap sama 0,8 kg. Nah, V2-nya ditanya, energi kinetiknya menjadi seperempat kali semula. Seperempat semula. Semulanya ini. Semulanya itu ada kondisi 1, berarti seperempat kali energi kinetik ya. Nah, yang ditanyakan sudah nih tadi ya, V2 sama dengan berapa? Nah, kita bisa hitung dengan cara yang sama, EK1 per EK2 sama dengan setengah gitu ya. Masukin saya pakai ini aja, nanti kan setengahnya dicoret ya. M1 V1 kuadrat per M2 V2 kuadrat. Nah, ini kan masanya sama nih. Masa pertama dan kedua ini sama, maka ini bisa kita coret ya.
bisa dibagi, saling menghilangkan, ya. Karena masanya sama-sama 0,8. Nah, EK1 yang kita masukkan EK2-nya 1/4 EK. Nah, ininya V1-nya kita masukkan V kuadrat, ini ya. V2-nya tidak tahu. Nah, ini kita bisa coret, maka ini 1. Berarti 1 dibagi 1/4 sama dengan V kuadrat, maksudnya dibagi V2 kuadrat. Dibagi V2 kuadrat. Nah, sekarang ini kan berarti kan nanti posisinya kebalik ya. Posisinya kebalik, jadi 4-nya yang ada di atas. Sehingga di sini menjadi 4, ini kan 1/1 dibagi 1/4. Maka jadinya 1/1 dikali, ini dibalik menjadi 4/1. Maka 4. Maka ini 4 sama dengan V kuadrat, V2 kuadrat. Nah, ini seperti ini. Nah, maka berarti V2 kuadrat sama dengan V kuadrat per 4. Nah, ini kan masih kuadrat. Diakarin nih. Maka V2 sama dengan akar V kuadrat per 4. Akar V kuadrat itu adalah V. Akar 4 itu adalah 2. Sehingga di sini bisa kita tulis setengah kali V. Maka berarti jawabannya adalah setengah kali semula. Ini kalau yang belum paham, ya, menggunakan cara ini lebih aman. Tapi kalau yang sudah paham, melihat ini V kuadrat, ya, dan ini melihat dari rumusnya EK sama dengan MV kuadrat, pasti langsung ketahuan bahwa kalau mau energi kinetiknya 4 kali, maka berarti V-nya harus 2 kali. Karena apa? 2 kuadrat itu menjadi 4. Kalau mau menjadi 1/4 kali, maka V-nya berarti setengah. Setengah kuadrat itu sama dengan 1/4. Nah, seperti itu. Ya. Tapi kalau tidak paham, gunakan cara ini lebih aman. Lanjut ke yang nomor 6. Berapa besar energi kinetik suatu benda jika kecepatannya diperbesar menjadi 3 kali semula? Kecepatannya diperbesar menjadi 3 kali semula. Maka ini kalau yang cepat akan ketahuan bahwa jawabannya EK-nya akan menjadi bukan ya, tapi 9 kali semula. Nah, ya, 9 kali semula. Karena ini kan yang diubah kecepatannya menjadi 3 kali semula. Maka V ini kan kuadrat. Maka 3 kuadrat berarti 9. Maka jadi 9 kali semula. Nah, tapi kalau tidak paham, kita gunakan cara yang tadi. Kondisi satunya tidak ada keterangan apa-apa, maka anggap saja M1 itu M, V1 itu V, EK1 itu EK. Nah, di kondisi yang kedua, yang diubah kecepatannya, berarti masanya tetap sama kan? Berarti M2 ini sama dengan M1, yaitu M. V2-nya menjadi 3 kali semula, 3 kali V1, berarti menjadi 3 V. Nah, yang ditanya, EK2-nya berapa? Sama dengan berapa? Nah, dengan cara yang sama, EK2 per EK1, nggak apa-apa ya, kebalik ya. Yang penting, sisanya juga ikut terbalik semua. Berarti di sini M1, sini V1 kuadrat, M2, V2 kuadrat. Setengahnya nanti ada, tapi kan dicoret juga, hasilnya akan hilang.
Nah, ini EK2-nya, EK1-nya kita ganti EK. M2, M1 sama-sama M. Tulis aja dulu ya. Nanti juga bisa dicoret. V2 kuadrat. V2 kuadratnya ini 3V, maka berarti 3V kuadrat ya. V kuadrat. V1-nya V. Ini hilang. EK2 per EK1 sama dengan 3 kuadrat itu 9. V kuadrat itu V kuadrat. Ini V kuadrat. Ya. Ini sama-sama V kuadrat, maka bisa kita coret, hilang. Maka hasilnya adalah EK2 sama dengan 9 kali EK. Artinya 9 kali semula. Nah, seperti ini. Ya, sama kan? Cara lainnya boleh sih. Ada banyak cara sebenarnya. Ada beberapa cara, nggak mutlak ini ya. Misalnya kalau yang ini bisa kita akalkan bahwa semulanya itu berarti EK sama dengan setengah M V kuadrat. Ini semulanya. Nggak ada ngasih keterangan apa-apa. Nah, terus yang berikutnya, EK yang berikutnya, yang diubah adalah V-nya. Yang diubah adalah V-nya. M. Nah, V-nya diubah menjadi 3 kali V nih. Berarti di sini diubah menjadi 3 kali V kuadrat. Maka EK2 setengah M, 3 kuadrat itu 9, V kuadrat, ya V kuadrat. Maka ini bisa kita tulis lagi, 9 yang kita kedepankan, maka ini kali setengah MV kuadrat. Nah, setengah MV kuadrat ini adalah EK. Maka menjadi EK2 sama dengan 9 EK. Jadi 9 kali semula. Nah, ini tentang energi kinetik. Nah, demikian untuk video kali ini tentang energi kinetik. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam mempelajari energi kinetik. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.